Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari kelas Teknik Elektronika 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan perbaikan dari kompor gas. Saya akan menjelaskan perawatan apa yang diperlukan pada komponen-komponen tertentu serta cara untuk membongkar dan memasang kembali komponen-komponen tersebut. Silakan disimak. Untuk melakukan perawatan pada kompor gas, tentu saja yang pertama kita harus membongkarnya. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, yaitu hanya sebuah obeng, entah itu plus atau minus. Lalu langkah pertama kita bisa membuka cover tambahan jika ada. Komponen yaitu ada top plate dan front panel. Lalu ada pen support atau penyangga. Lalu di tengah-tengah itu ada namanya burner. Nah, langkah awal saat kita akan membongkar kompor, kita bisa memulai dengan membuka si penyangga ini atau pen support. Caranya sangat mudah, hanya dengan menariknya ke arah atas, karena ini tidak dibaut ataupun dikunci. Lalu selanjutnya kita bisa membuka dari top plate-nya. Ini juga bisa dilakukan dengan sangat mudah karena tidak dilengkapi dengan mur ataupun baut untuk menguncinya. Cukup ditarik di bagian samping saja. Bisa dimulai dengan melepas si burnernya atau tungku, atau kita juga bisa mulai melepas dari knop atau handle pematiknya ya. Bisa menggunakan bantuan tang ataupun menggunakan tangan kosong. Ini merupakan bentuk dari knop. Lalu selanjutnya kita bisa melepas penyangga-penyangga dari top plate-nya ini. Lalu kita lepas burnernya atau tungkunya. Nah, di bawah burner ini ada sebuah komponen yang menghubungkan saluran gas utama dengan tungkunya. Untuk melepas komponen ini, kita hanya perlu menekan pengunci yang ada di bagian atas. Kunci ini seperti kawat, jadi kita harus tekan ke bagian dalam untuk melepasnya. Lalu ketika penguncinya sudah lepas, si komponen ini bisa langsung kita tarik ke arah depan. Nah, untuk komponen ini sendiri perawatannya sangat mudah. Hanya perlu dibersihkan menggunakan sabun atau perlu digosok juga jika kotorannya sudah sangat membandel ya.
Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya. Nah, untuk detailnya bisa saya jelaskan setelah ini. Untuk komponen-komponen yang sudah dibongkar tadi akan saya jelaskan satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu body compor. Body compor itu terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama itu ada front panel, yang kedua ada top plate. Front panel itu adalah bagian depan body compor yang berfungsi untuk meletakkan knob, juga fitur lainnya jika ada, dan biasanya pada bagian ini terdapat merek serta seri kompor. Lalu ada bagian depan kompor atau top plate, merupakan bagian atas atau body kompor. Pada kompor portable, bagian ini dapat dibuka tutup untuk memudahkan ketika membersihkan mesin dan bagian dalam kompor. Untuk kedua komponen ini, perawatan yang diperlukan adalah preventive maintenance. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah inspeksi bagian luar, yang ditujukan untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi, seperti mulai munculnya karat yang menyebabkan keropos pada komponen ini. Untuk perawatannya sendiri bisa dilakukan dengan cara dibersihkan menggunakan sabun ataupun lap basah. Lalu yang kedua ada pen support atau biasa disebut penyangga, yaitu dudukan penyangga untuk memasak atau untuk menaruh wajan. Biasanya pen support ini dibuat dari bahan besi. Nah, karena ini dibuat dari bahan besi, maka perawatan yang cocok untuk komponen ini juga preventive maintenance. Dengan langkah awal yang dapat dilakukan adalah inspeksi bagian luar, yang ditujukan untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi, seperti munculnya karat yang menyebabkan keropos pada komponen ini dan akhirnya dapat membahayakan saat digunakan. Lalu selanjutnya ada knob. Knob itu adalah alat pemutar pematik pada kompor yang berguna untuk menyalakan api. Knob ini berbahan plastik ABS dan memiliki pengaman gas untuk menghindarkan kebocoran gas akibat knob yang dimainkan. Karena gas tidak akan keluar jika knob ditekan dan diputar. Untuk komponen ini, perawatan yang diperlukan adalah preventive maintenance. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah inspeksi bagian luar, yang ditujukan untuk mengamati dan mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi pada komponen yang sedang beroperasi. Misalnya, timbul suara yang tidak normal, getaran, panas, asap, dan lain-lain. Kemudian bisa dilakukan inspeksi bagian dalam untuk memeriksa komponen yang dipasang pada bagian dalam, seperti spring, apakah masih normal atau tidak. Lalu selanjutnya ada burner. Burner ini merupakan tempat keluarnya api. Nah, untuk komponen ini, perawatan yang cocok adalah predictive maintenance. Perawatan ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera. Dalam hal ini yang diamati adalah lubang-lubang kecil tempat keluarnya gas. Jika ada kotoran yang menyumbat, maka perlu dilakukan pembersihan menggunakan air yang mengalir. Nah, setelah bagian luar sudah dibuka semua, di bagian dalam kita akan melihat komponen seperti ini. Yang ini itu adalah pematik apinya yang akan dipicu oleh knob yang berada di luar. Lalu ini adalah saluran gas utama. Nah, di sini nanti akan kita bersihkan itu adalah saluran gas utamanya. Nah, untuk membersihkan saluran gas utamanya nanti, kita harus melepas baut-baut yang mengunci knob agar kita bisa membuka yang berada di dalam. Lalu ini ada bagian yang saya beri tanda. Ini merupakan bagian yang disebut dengan saluran gas utama yang akan kita lepas lalu kita bersihkan. Untuk melepas saluran ini kita bisa menggunakan sebuah kunci nomor 8. Karena di sini saya tidak memiliki kunci nomor 8, saya akan menggunakan kunci Inggris.
Nah, jika sudah terbuka, kurang lebih bagiannya akan seperti ini. Akan ada 4 bagian kecil. Yang akan kita bersihkan itu bagian yang ini, yang merupakan saluran gas utama. Biasanya terdapat debu-debu kecil yang akan kita bersihkan menggunakan air mengalir atau bisa juga menggunakan udara bertekanan tinggi. Nah, jika sudah selesai membersihkan komponen-komponennya, kita bisa mulai memasang kembali atau merakit kembali semua komponen yang sudah kita bersihkan. Nah, di sini saya menggunakan kunci Inggris untuk mengencangkan baut atau saluran ini. Lalu di bagian luar kompor gas ada komponen yang tidak kalah penting, yaitu regulator. Di sini pengecekan yang bisa dilakukan itu dengan cara saat kita mengencangkan katupnya, atau ini yang warna hitam, saat kita kencangkan harusnya si ini menekan ke arah bawah atau menekan dari katup yang berada di tabung gasnya. Lalu jika sudah selesai melakukan pengecekan dan perawatan pada semua komponen-komponen tadi, kita bisa mulai merakitnya kembali sesuai urutan-urutan yang tepat. Jangan lupa untuk memasang sumber gasnya kembali atau selang gasnya kembali ke kompor. Lalu kita bisa mulai memasang komponen-komponen yang berada di eksternal atau berada di bagian luar kompor. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.